Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizin Muzaki dengan NIM 240507242121 dari kelas BI 106. Di sini saya akan mengkampanyekan tentang pentingnya literasi kebahasaan dan ejaan yang disempurnakan. Pernah kalian ketika sedang berada di jalan, kalian melihat spanduk-spanduk warung atau banner, atau kalian ketika scroll di sosial media seperti Instagram atau TikTok. Nah, di situ kalian menemukan ada kata-kata yang kurang tepat atau pengetikan di postingan tersebut ada kekeliruan kata ataupun kalimat. Seperti contohnya ketika kalian berada di jalan, kalian melihat ada banner bertuliskan dijual. Nah, di situ kata di dan jualnya itu dipisah. Lalu, misalnya kalian mendapatkan pesan formal dan di situ orangnya menulis kata silakan tetapi dengan H. Jadi silahkan. Bukankah kalian merasa seperti kurang pas? Contohnya kata dijual seperti pada gambar ini. Nah, di situ kan terlihat jelas di dan jualnya itu terpisah. Nah, kalian menyadari nggak itu kurang tepat? Jadi kehilangan satu huruf ataupun tanda baca saja itu sudah membuat makna kata tersebut itu berbeda dan memiliki arti lain. Bahkan bisa mengubah persepsi orang lain terhadap kredibilitas kita. Jadi, jika kita mengetik atau menulis dengan rapi, tentunya pesan kita akan dianggap lebih serius dan profesional, serta memperlihatkan bahwa kita itu tidak buta dengan ejaan yang benar. Nah, ejaan yang benar itu bukan hanya suatu aturan kaku, tetapi juga fondasi untuk kita sendiri mencapai bagaimana komunikasi yang efektif. Dan penggunaan ejaan yang tepat juga membuat pesan kita tersampaikan dengan jelas dan menghindari ambigu kata-kata tersebut. Makna yang kita berikan juga tepat dan meyakinkan. Misalkan yang saya contohkan tadi tentang kata dijual yang D-nya itu dipisah, seharusnya di dan jual itu kan digabung, dijual. Karena ini termasuk kata kerja, bukan kata tempat. Beda kalau kata tempat, maka penulisan di itu harus dipisah, seperti di Surabaya, di sungai. Nah, misal jika kata itu diganti kata depannya bukan di, melainkan me, nah nanti kan menjadi menjual atau kata lain seperti membeli, maka penulisan di itu juga harus digabung. Nah, kali ini pada kasus kedua, kita sering memakai kata tidak baku, padahal kan niatnya itu formal. Contohnya, saya pernah melihat itu kata analisa di dalam jurnal. Nah, seharusnya itu kan menjadi analisis kata bakunya. Sama halnya dengan kata lain seperti nasihat, itu menjadi nasihat menjadi i, seharusnya kan nasihat. Dan satu lagi yang sering saya jumpai itu sebagaimana, kata sebagai dan mana itu dipisah, seharusnya kan itu digabung menjadi sebagaimana. Nah, dari perbedaan itu saja membuat makna tersebut berubah. Lalu ada contoh lain yang pernah saya lihat, itu ada kata merubah, itu seharusnya yang benar itu mengubah, kata bakunya itu mengubah. Nah, lalu kasus kita ini yang sering dilupakan oleh banyak orang atau netizen dalam berkomentar atau saling berkirim pesan, yaitu tanda baca. Kehilangan satu koma saja atau titik, efeknya itu luar biasa. Misal nih, contohnya untuk kata yang kehilangan tanda koma, mungkin seperti di gambar ini. Nah, dan coba bandingkan dengan
kalimat yang memiliki tanda koma seperti gambar di atas. Nah, keduanya itu berbeda bukan? Yang satu memiliki makna ambigu. Masa iya ada bakmi sapi es teh? Warung mana yang mempunyai rasa seperti itu? Nah, dari dua kalimat itu kita tahu bahwa tanpa penggunaan koma yang benar, kalimat bisa memiliki makna lain. Seperti kalimat kedua, dengan pemakaian koma yang benar, pesan dia sebenarnya yaitu menjadi membeli bakmi, es teh, dan dimsum. Berarti membeli 3 makanan, tidak menjadi satu seperti di kalimat pertama tadi. Jadi sebetulnya masih banyak kesalahan kata yang perlu kita bahas. Literasi kebahasaan sendiri itu mencakup bagaimana penulisan nama gelar yang benar, huruf kapital, serta penulisan singkatan, dan hingga penggunaan garis miring. Semua itu bisa kalian cari di PUEB atau IED. Kalian bisa pergi ke website PUEBI di Google seperti di gambar itu. Di situ kalian bisa mencari tahu bagaimana penulisan huruf, kata, dan tanda baca yang benar. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya sebagai masyarakat Indonesia kan ya? Tentunya sudah sepatutnya kita memperbaiki literasi kebahasaan kita. Karena ini merupakan investasi untuk pendidikan, karir, masa depan kita juga nanti. Dan juga itu bisa mempermudah kita dalam berinteraksi sosial, mencegah ambigu kata, dan membuat makna kita tersampaikan dengan benar. Paling tidak itu, kalian harus membenahi penulisan kata dan kalimat dengan benar, terutama ketika berkomunikasi di WhatsApp atau di forum umum, ataupun berkomentar di media sosial seperti Instagram atau TikTok. Minimal kalian harus menggunakan penulisan huruf, kata, dan tanda baca itu yang benar, dan itu menunjukkan bahwa kita itu masyarakat terpelajar ya. Mungkin kampanye literasi kebahasaan dari saya sampaikan itu cukup di sini saja, karena kita juga mengingat waktu terbatas dan agar video ini tidak terlalu panjang juga sehingga tidak membosankan. Mungkin bisa saya akhiri lebih awal. Saya Ahmad Faizin Muzaki mengucapkan terima kasih, dan mari jaga literasi kebahasaan kita bersama. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizin Muzaki dengan NIM 2405072421 dari TS24C. Kali ini saya akan mereview sedikit tentang video kampanye saya kemarin. Menurut saya video yang saya buat kemarin itu bisa dinyatakan cukup berhasil ya, karena dari komentar sendiri ada beberapa orang dan telah ditonton sebanyak 12 kali. Yang pertama yaitu bisa kita lihat komentar dari Mas Renaldi Surya. Sangat bermanfaat Mas, saya coba terapkan penggunaan ejaan yang baik. Dari sini bisa kita lihat ya bahwa video saya itu bermanfaat bagi Mas Rinaldi, dan mungkin kedepannya akan diterapkan. Lalu ada Mas Bagas Putra. Mantap Mas, baiknya penggunaan bahasa dilakukan oleh remaja masa sekarang. Menurut saya memang benar ya, karena penggunaan bahasa dan ejaan sebaiknya diajarkan dari sekolah menengah agar saat dewasa mereka tidak lupa mana ejaan yang tepat dan mana yang ejaan yang salah. Baik, mungkin itu saja. Menurut saya juga video saya ini dinyatakan cukup berhasil, dan mungkin untuk kekurangan dari video saya sendiri ini mungkin terlalu banyak bicaranya ya. Saya juga kurang menambahkan gambar-gambar, atau saya juga kurang menambahkan hal-hal yang kreatif. Mungkin itu saja revisi video kampanye saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.